Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita akan berbicara, kali ini untuk persiapan Timnas U17 yang nantinya akan berlaga pada Piala Dunia di mana kita menjadi tuan rumah. Ini Piala Dunia U17 yang akan berlangsung antara 10 November sampai 2 Desember 2023 yang akan datang. Dan tugas berat ya disandang oleh pelatih kepala yang sudah ditunjuk oleh PSSI. Dalam hal ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yaitu mengangkat Bima Sakti, pelatih muda kita, untuk membesut, menangani tim U17 kita. Terlepas dari apapun, banyak orang yang meragukan soal kehadiran Bima Sakti ini, tapi saya yakin bahwa Erick sudah memilih yang tepat. Tentunya dia perlu untuk dibantu, ya, karena ini tidak mudah. Piala Dunia dan waktunya sangat mepet, singkat sekali. Kalau dari bulan Juli ini ke sana kan mungkin hanya masuk ke 5 bulan, tapi secara keseluruhan 4 bulan persiapannya. Dan ini yang tantangan besar bagi Bima ya, untuk bisa mewujudkan bahwa kita bisa tampil maksimal ya. Karena lawan-lawan yang dihadapi tidak gampang, tidak mudah. Nah, apalagi dari kawasan Asia yang lolos itu kan kita tahu bersama, ada Jepang, ada Iran, ada Korea Selatan, ada Uzbek. Ini tim yang bagus yang selalu berkompetisi, sementara kita kan belum punya kerangka tim yang baik, baru mau dikumpulkan. Nah, ini yang susah. Ya, dalam 4 bulan untuk bisa menciptakan sebuah chemistry yang bagus dalam sebuah tim yang kompak. Ya, ini masih tetap menjadi tanda tanya, tapi apapun kita harus optimis. Ya, kita bukan saja ingin mensukseskan sebagai tuan rumah penyelenggara, tapi tim nasional kita juga harus dibentuk dengan baik. Walaupun dengan waktu yang saya bilang itu sangat singkat. Makanya ini PSSI lewat Erick Thohir mengambil satu langkah terobosan dengan meminta STY dan Indra Safri untuk membantu Bima Sakti. Saya kira bagus hal yang dilakukan oleh Erick di dalam pencarian pemain-pemain muda yang akan ditampilkan nantinya di Piala Dunia U17 yang sudah saya katakan sebelumnya di konten video saya, tersebar di 9 wilayah. Nantinya akan dilihat lewat sudut pandang dari Indra dan juga STY siapa-siapa yang pantas layak untuk masuk di tim nasional bergabung. Di samping tentunya Bima sendiri akan melihat. Pasti dari sini, bulan Oktober tahun lalu kita kan mengikuti kualifikasi Piala Asia. Ya, kita tahu bersama di mana kita kalah di pertandingan terakhir lawan Malaysia dan kita tidak ikut di Thailand yang saat ini berlangsung. Ya, tapi kalau bisa dilihat dari sana masih ada sekitar 15-16 orang yang bisa diambil lah dari skuad yang lama. Arkan Kakak dan kawan-kawan itu masih layak untuk bisa bermain lagi di tim nasional U17. Ya. Walaupun kita tidak tahu kan kesininya mereka bagaimana cara mereka berlatih dikembalikan ke klub masing-masing usai kualifikasi Piala Asia. Karena sebelumnya juga kan kita ikut di Piala AFF U16. Iqbal Guyangge dan kawan-kawan itu bisa meraih gelar juara. Tapi kesininya perkembangan mereka yang kita tidak tahu ya. Karena tidak berkompetisi dengan kontinu. Nah, dari Eropa saya kira itu bagus. Mereka punya kompetisi yang baik, pemain-pemain muda, ya. Dan Bima Sakti ini kan sudah terbuka. Ini yang baik untuk melihat ke depan. Tidak alergi lagi dengan pemain-pemain, misalnya pemain-pemain yang diaspora yang ada di luar, ya. Dia tidak akan ingin juga mengandalkan seluruh pemain lokal, ya. Dengan dia membuka diri untuk bisa mengkontak, mengambil pemain-pemain Indonesia, berdarah Indonesia yang ada di luar, ini suatu langkah yang bagus dan langkah yang tepat. Saya pikir demikian, karena yang bermain di luar itu mereka rutin berkompetisi, ya, dan mungkin saja bisa mendatangkan lebih dari 5 pemain, karena banyak, ya. Untuk itu juga pihak Kemenpora, ya, dalam ini staf ahli yang mengurusi diaspora ini dan juga urusan kepemudaan, Pak Hamdan Hamadan, sudah mendata pemain-pemain ini. Ada sebuah tim yang dibentuk untuk bisa melihat pemain-pemain mana, ya, yang ada di luar, baik di Eropa atau di Amerika Latin sana. Ya, bahkan ada juga di Asia yang dianggap potensial untuk bisa bergabung ke tim nasional kita. Nah, ini baik. Saya pikir langkah yang bagus. Dan Bima berani melakukan ini, satu gebrakan yang oke. Apalagi Bima sudah mengirim email kepada salah seorang pemain Brasil, di mana ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Brasil yang pernah bermain di Borneo, Persikap, atau terakhir di Persiba Balikpapan. Yaitu bapaknya itu adalah Elisangelo de Jesus Yardim. Nah, dia punya anaknya Weber Yardim, ya, punya nama lengkap Wilber Lisot de Halim Jardim.
dengan ibu asli orang Banjarmasin yang dinikahi oleh Elisa Ngelo. Ya, ibunya bernama Liliana. Dan pemain tersebut ya, Welber Jardim ini punya paspor Indonesia. Jadi ketika Bima melakukan kontak dan mengirim surat atau email kepada Welber Jardim ini, juga kepada orang tuanya, ya baik Elisa Ngelo dan juga dengan ibu Liliana, disambut dengan baik. Wah, gembira sekali. Mereka sangat bangga anak mereka itu mendapat kesempatan untuk bermain di tim nasional Indonesia, apalagi di ajang di level Piala Dunia U17. Nah, tapi sukacita ini, rasa gembira ini tentunya mereka bilang harus dilatih juga dengan sikap profesional, bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI atau Bima Sakti dalam hal ini harus bisa mengontak juga klub asal dari Welber Jardim ini. Dia bermain sekarang di Sao Paulo. Salah satu pemain yang sangat diandalkan kemarin ketika bermain melawan tim Argentina, ya mereka bisa menang dan dia membuat salah satu gol ke gawang Argentina. Dan Welber Jardim ini bermain di garis depan, mungkin bisa ditandem yang bagus bagi si Arkan Kakak kalau dimainkan di lini depan oleh Bima Sakti. Dan makanya ayahnya bilang, ya mereka sangat senang, tapi pihak Sao Paulo juga bisa mengetahui karena dia kan ada klub, ya, dan juga ada agent. Ya, kalau mereka sudah mengetahui dan mengizinkan, ini baik buat Welber Jardim. Karena kalau tidak ada pemberitahuan ke klub, bisa saja klub tidak akan memberikan izin untuk bermain di tim nasional Indonesia. Nah, mungkin ini sudah rules ya, sudah peraturan yang ada dengan ketentuan bahwa memang harus ada surat menyurat dari ini sehingga klubnya itu tahu untuk bisa melepaskan pemain. Karena Sao Paulo ini kan bukan klub sembarangan, ini klub yang punya nama besar di Brasil dan mereka menginginkan itu. Kalau sudah ada pemberitahuan, ya baik, mereka juga pasti akan ke Indonesia untuk menyaksikan anak mereka bertanding. Ya, Elisa Ngelo dan Liliana merindukan, dan mereka bisa pulang kampung juga menengok sanak saudara di Banjarmasin bagi Ibu Liliana. Dan diharapkan Jardim ini bisa menjadi top skor bahkan untuk tim nasional Indonesia. Dia punya prestasi yang bagus bersama dengan Sao Paulo di 2019, bahkan ada treble yang dia raih, yaitu di Adidas Medwies Cup di Prancis, itu ada Dana Cup di Denmark, dan juga Gothia Cup yang berlangsung di Swedia. Dia menyapu bersih ini dan saya pikir ini pemain sangat berbakat. Makanya dia tuh disebut-sebut, ya, dijuluki sebagai the next Neymar katanya. Ya, nah itu rasa penasaran saya ingin melihat ini Welber Jardim ini. Kalau dia sudah terpilih masuk ke tim nasional Indonesia dan nantinya akan TC pada September Oktober di Eropa dan bermain dengan beberapa tim, nah kita akan lihat performa dari Welber Jardim ini. Jadi kita akan tunggu, dan ini suatu saya pikir sekali lagi ya kita memberikan acungan jempol terhadap Bima Sakti ketika mau ngambil anak ini untuk bisa berada di timnas. Tapi karena masih banyak juga selain Welber Jardim ini, masih bisa ada Aaron Suitel yang bermain di Atletico Mineiro. Ini ayah orang Indonesia juga, asal dari Sumedang ayahnya, Pak Dodi Suitela. Tapi Pak Dodi ini kawin, menikah dengan wanita dari Turki, ya Sevenic, ya, yang sudah punya menyandang marga Suitela juga, ini orang Turki. Nah, dan Dodi berharap anaknya bisa dipanggil, ya, Aaron Suitel ini yang bermain di Atletico Mineiro. Jadi ini masih bermain di U17 kita, dan ini menjadi harapan ya bagi keluarga agar dia bisa tampil bersama dengan pasukan Bima Sakti. Ya, ada pemain-pemain lain juga yang mungkin masih bisa dilihat, misalnya Lionel Sinatria. Ini anak sulung dari pasangan ya artis Darius Sinatria dan Donna Agnesia. Dia sekarang ada di akademi PSG Paris Saint-Germain. Dia bisa layak juga untuk dipanggil. Lihat karena punya kemampuan yang bagus ya, Lionel Sinatria ini. Dan masih ada Mahesa Ekayanto yang bermain di Belanda, 16 tahun, main juga sangat berbakat dari FC Dordrecht. Serta ada Dafla Safran, ini juga bermain di Captiva Sport Academy Spanyol. Nama-nama ini yang mungkin bisa dilihat, bisa dipantau dan bisa diambil dari sekian banyak tentunya yang ada di list Pak Hamdan Hamadan. Tapi tentunya harus semua keputusan ada di Bima Sakti sebagai pelatih kepala. Nah yang terakhir saya pikir yang bisa dilihat dipertimbangkan adalah Gabriel Han Wilhoff-King yang sekarang bermain di Tottenham Hotspur di Inggris. Masih muda anak ini, layak untuk bermain di tim U17 ya. Ini dia masih usia masuk 17 sekarang, seorang gelandang yang bermain kuat dalam double pivot,
lebih ke dalam, gelandang bertahan. Dan ayahnya konon berasal dari Indonesia. Walaupun dia punya darah Cina juga, punya darah Jerman, Inggris, Amerika Serikat. Tapi ayahnya lebih suka dia bermain di Indonesia. Gabriel Han Wilhofking ini. Karena ini kesempatan besar buat Gabriel untuk bermain di tim nasional Indonesia, mumpung di Piala Dunia U17. Nah, semoga ini bisa terwujud. Ya, kita akan tunggu siapa-siapa lagi nama-nama yang akan diambil, tapi yang pasti satu yang menyenangkan, ya, saya pikir ini kabar bagus bahwa Bima Sakti sudah membuka diri dan siap mengambil pemain-pemain diaspora yang tentunya sangat berbakat, layak untuk berada di tim nasional tim asuhan dia, untuk bermain dengan Arkan Kakak dan kawan-kawan. Karena saya bilang tadi, itu masih banyak pemain-pemain ya. Ada Iqbal juga, Dwi Yangga, yang masih bisa diandalkan. Ada Rizky Afrizal, Muhammad Kafiatur Rizky, ada Nabil Azura. Ini pemain-pemain yang tampil pada tahun yang lalu bersama dengan Bima Sakti. Ada Andre Pangestu, ya kita bisa akan ada Hanif Ramadan juga, ada Narendra Tegar, ya ada Vigo Denis yang bisa diandalkan, ada Rizal Nofriat, Sultan Saki. Ini pemain-pemain yang bisa diambil. Ada Aprianda Crespo juga untuk bermain di tim nasional kita. Nah, kita tunggu perkembangan ke depan dengan pemain-pemain U17 ini yang nantinya akan ikut dalam gerbong Bima Sakti untuk persiapan menghadapi Piala Dunia di mana kita menjadi tuan rumah. Semoga Bima bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan, apalagi sudah ada bantuan STY dan Indra Safri di sana. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.